Om Om Swastiastu. Swastiastu. Om Waigenamastu Namasidam Om Sidrastu Tatastu Swaha. Selamat siang para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Made Krishna, tentunya dalam acara Mimbar Agama Hindu. Pertama-tama marilah kita haturkan puja pengastungkara kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kertawaranagraha beliaulah kita bisa berjumpa kembali dalam mimbar kali ini, siang hari ini, dengan keadaan sehat dan juga berbahagia. Telah hadir bersama kita seorang narasumber yang mana beliau ini merupakan salah satu tokoh umat Hindu di Provinsi Jambi. Beliau adalah Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Jambi, Bapak Pande Gede Semarapura. Nah, bersama beliau kita akan membahas tema yang sangat menarik untuk kita bahas bersama-sama, yaitu makna perayaan Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Bapak, kita ketemu lagi di mimbar kali ini, Bapak. Nah, dengan tema yang cukup menarik, yaitu tentang makna perayaan Hari Raya Nyepi, Bapak. Sekilas Bapak tentang Hari Raya Nyepi itu sendiri, apa sih makna dari atau arti dari Hari Raya Nyepi itu untuk umat Hindu, Bapak? Silakan, Bapak. Oke, terima kasih. Om Swastiastu. Swastiastu. Jadi dapat disampaikan bahwa Hari Suci Nyepi ini merupakan perayaan tahun baru bagi umat Hindu yang ada di Indonesia. Namun perayaan tahun baru ini tidak seperti umumnya yang penuh gegap gempita, penuh keramaian. Namun umat Hindu merayakan Nyepi ini dengan penuh keheningan, kesunyian, dengan melakukan apa yang disebut dengan catur berata penyepian. Yaitu yang pertama, amati geni, tidak menyalakan api atau lampu. Yang kedua, amati karya, tidak bekerja. Yang ketiga, amati lelungan, tidak bepergian. Dan yang keempat, amati lelanguan, tidak bersenang-senang. Nah, ini merupakan simbol filosofi kepada kita semua, umat Hindu, sebagai bentuk introspeksi diri kita ke dalam. Bagaimana kita bisa mengendalikan sikap, perilaku kita, perkataan kita, perbuatan kita, mengendalikan ego, amarah, atau nafsu yang ada dalam diri kita. Jadi bagaimana kita bisa merenungi apa yang buruk di tahun sebelumnya dan apa yang baik kita lanjutkan ke depan, sehingga kita hidup di dunia ini dapat mencapai ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Dapat disampaikan juga bahwasanya untuk Hari Raya Nyepi ini itu penuh dilakukan di Pulau Bali, di Provinsi Bali. Jadi pada saat Hari Nyepi ini, kebetulan tahun ini tanggal 29 Maret tahun 2025 jatuh pada hari Sabtu. Itu kalau di Bali, Pulau Bali itu gelap gulita pada hari Nyepi ini. Jadi pintu masuk menuju Bali, bandara ditutup, penyeberangan ditutup, jadi tidak ada aktivitas sama sekali pada saat Nyepi itu. Yang buka itu rumah sakit buka, terus nanti ada namanya pecalang, itu semacam keamanan yang dikelola oleh desa adat. Dia akan mengontrol di desa-desa agar suasana pelaksanaan Nyepi ini dapat berjalan dengan lancar. Melihat itu, kita menyadari bahwa perayaan Nyepi ini merupakan penghormatan kita kepada semesta untuk memberikan jeda, memberikan istirahat kepada alam semesta untuk menata kembali keseimbangannya. Demikian mungkin yang dapat
Ya, disampaikan terkait makna Nyepi. Berarti Nyepi itu sendiri khususnya untuk di Indonesia ini yang paling kompleks banget berarti di Bali ya Bapak ya? Iya, untuk di Bali. Untuk kita di Jambi, kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di Jambi. Jadi kita bisa melaksanakan perayaan Nyepi di rumah, kemudian di pura kita bisa juga laksanakan dengan menghormati situasi dan keadaan yang ada di Jambi ini. Iya Bapak, kalau kita nih Bapak, umat Hindu sendiri khususnya di Jambi Bapak, kita kan perayaannya di pura yang ada di Pos 10 itu ya Pak ya. Gini Pak, sebelum melaksanakan besok Pak yang tanggal 29 pas hari raya Nyepinya, apa sih rangkaian-rangkaian yang nanti umat Hindu khususnya yang di Jambi akan laksanakan sebelum acara di hari raya Nyepi tersebut Bapak? Untuk rangkaian dari Hari Raya Nyepi ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu untuk ritual itu dimulai nanti ada namanya upacara melasti. Nanti kita laksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Maret ini. Melasti ini merupakan upacara yang bertujuan untuk membersihkan alam semesta, membersihkan buana agung, dan juga membersihkan buana alit, membersihkan diri kita. Jadi kita melakukan penyucian, pembersihan, dan itu biasanya dilakukan di sumber-sumber mata air. Di pantai atau di gunung kita laksanakan. Nah, untuk kita di Jambi, kita ada kolam air yang disebut dengan PBJ. Nah, disitulah kita laksanakan untuk upacara melasti ini. Terus selanjutnya H-1 itu tanggal 28 kita laksanakan upacara Taur Kesange namanya. Taur Kesange ini merupakan upacara yang bertujuan untuk penghormatan, menjaga keseimbangan alam semesta ini. Sehingga kalau sudah terjaga keseimbangannya, terjadi hubungan yang harmonis antara kita manusia dengan Tuhan, hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, dan juga hubungan yang harmonis dengan alam. Sehingga dengan hubungan yang harmonis ini, kita bisa melangkah besoknya pada hari H untuk melaksanakan Hari Raya Nyepi ini. Di mana disitulah kita seperti yang sudah disampaikan, kita melaksanakan catur berata penyepian, tapa berata, dan selama full 24 jam, sehari penuh kita melaksanakan catur berata penyepian, kemudian besoknya kita melaksanakan ngembak geni. Ngembak geni ini merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena kita telah melaksanakan Nyepi dengan lancar, dengan baik, dan kemudian kita bersimekrame, silaturahmi antara satu dengan yang lain, saling mengucap maaf, karena kita sebagai manusia tentu tidak ada yang sempurna, pasti ada salah. Oleh karena itu, pada saat ngembak geni inilah kita saling maaf-memaafan antara satu dengan yang lain. Baik Bapak, nanti maaf saya potong dulu, kita harus break sejenak. Baiklah para pemirsa TVRI Jambi, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baiklah para pemirsa TVRI Jambi, kita kembali lagi dalam mimbar agama Hindu pada siang hari ini dengan narasumber kita yaitu Bapak Pande Gede Semarapura. Bapak, tadi kita udah banyak berbincang tentang makna dari Hari Raya Nyepi itu sendiri, kemudian rentetan-rentetan acara sebelum Hari Raya Nyepi itu sendiri. Nah Bapak, tadi Bapak di awal ada menyebutkan bahwa ketika kita melaksanakan Nyepi, ketika umat Hindu melaksanakan Hari Raya Nyepi, itu di dalamnya ada semacam catur berata penyepian ya Bapak ya.
bisa dijelaskan Bapak lebih rinci lagi apa aja sih catur berata penyepian tadi, dan bagaimana sih umat Hindu khususnya yang ada di Indonesia dan di Jambi ini mengimplementasikannya ketika di Hari Raya Nyepi ini? Silakan Bapak. Baik, jadi untuk pada saat hari H, Hari Raya Nyepi ini, kita melaksanakan catur berata penyepian. Yang pertama yaitu amati geni, tidak menyalakan api. Jadi implementasinya yaitu bagaimana kita tidak menyalakan lampu di rumah, tidak memasak. Jadi pada saat hari H itu rumah kita gelap. Namun secara simbolis, bagaimana kita tidak mampu mengendalikan diri kita, memadamkan api amarah yang ada dalam diri kita. Karena dalam setiap diri manusia itu terdapat ada namanya sadripu, 6 musuh yang ada dalam diri kita. Yang pertama itu kroda, yaitu marah. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang sabar, mampu mengendalikan amarah kita. Karena amarah itu kalau kita tidak mampu mengendalikan akan berdampak tidak baik. Selain berdampak tidak baik bagi orang lain, juga berdampak buruk kepada diri kita. Yang kedua, mampu mengendalikan kama, nafsu kita, hawa nafsu. Jadi kalau nafsu ini tidak dikendalikan, sama akan menimbulkan penderitaan. Misalnya kemampuan kita hanya 10, namun kita paksa kita menjadi 20 atau 30, tentu ini akan berakibat tidak baik. Misalnya kita mampu membeli sepeda motor, kemampuan kita hanya segitu. Namun kita memaksakan diri bagaimana kita membeli mobil. Akhirnya dengan nafsu itu kita berpikir segala hal untuk agar mencapai membeli mobil itu. Jadi bisa hal mencuri, hal-hal itu akhirnya berakibat tidak baik bagi diri kita. Nah, ya, hal-hal inilah yang harus kita kendalikan. Yang ketiga, loba, keserakahan. Jadi bagaimana kalau keserakahan ini loba, misalnya kita sudah dibagi rata, misalnya dapat satu-satu, kita pengennya 2 atau 3. Nah, itu tidak baik. Karena keserakahan inilah yang menyebabkan penderitaan di dunia ini. Jadi semua makhluk cukup untuk hidup di dunia ini, namun kalau ada satu orang yang serakah tidak cukup untuk hidup di dunia ini. Begitu kata orang bijaksana menyebutkan. Selanjutnya, mada atau kesombongan, itu kita kendalikan juga. Bagaimana menjadi pribadi yang tidak sombong, kita menjadi angkuh, keakuan kita, keegoan kita, akulah yang paling hebat, akulah yang paling kaya, aku paling ganteng, dan lain sebagainya. Itu harus kita kendalikan. Selanjutnya, kebingungan, dan yang terakhir, yang keenam, iri hati. Nah, ini penyakit yang harus kita kendalikan juga. Iri hati ini dalam bahasa Sanskerta disebut dengan matsarya, iri hati. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, yang inilah yang harus kita kendalikan. Bagaimana kita balik hal tersebut, bagaimana kalau ada orang senang, kita turut berbahagia, dan kalau ada orang susah, kita turut berempati, merasa juga kesusahan orang lain. Karena di Hindu kita diajarkan selain pengendalian diri, ada juga bagaimana kita mengembangkan sikap kasih sayang, sikap welas asih, dan yang ketiga sikap berbagi. Karena kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, tentu kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu bagaimana kita bisa saling membantu antara satu dengan yang lain, menumbuhkan sikap empati kita, sikap kepedulian kita kepada orang lain. Melalui berbagi, melalui
berbagi ini atau memberi ini tidak hanya dalam bentuk uang atau harta, tapi bisa juga kita berbagi ilmu pengetahuan, pemikiran-pemikiran kita, terus berbagi apa yang kita miliki, donor darah. Nah, itu bisa juga kita rutin lakukan donor darah, membantu, karena dengan setetes darah bisa menyelamatkan orang lain. Dapat disampaikan juga bahwa dalam rangkaian kegiatan nyepi ini, selain kegiatan ritual, upacara, kita menjalin hubungan yang harmonis kita ke Tuhan, ke Yang Maha Kuasa, kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan bakti sosial, seperti kegiatan donor darah ini. Terus juga kita membagikan nasi atau takjil ya. Kebetulan pada saat nyepi ini berbarengan dengan Ramadan. Kita kemarin melaksanakan berbagi takjil di depan Pura Giri Indraloka Kota Jambi yang ada di Pas 10 pada tanggal 2 Maret ya, hari Minggu, kita bagikan takjil kepada masyarakat yang berada di sekitar pura. Itu merupakan salah satu implementasi kita dalam melaksanakan catur berata penyepian. Kemudian yang kedua, amati karir. Tadi berarti kita tidak bekerja, tidak keluar rumah. Berarti full kita seharian di dalam rumah. Disitulah kita melaksanakan perenungan, semedi, meditasi, sehingga kita dapat mengetahui jati diri kita sebagai manusia. Baik Bapak, dari amati geni tadi, ternyata bukan hanya api yang berada di luar saja ya Bapak yang perlu dimatikan. Ternyata juga harus api yang ada di dalam diri kita sendiri yang perlu kita kendalikan, supaya nanti ketika setelah nyepi menjadi pribadi yang lebih baik, begitu kurang lebih ya Bapak ya. Bapak, setelah amati geni, yaitu tidak menyalakan api, amati karya, tidak bekerja tadi ya Bapak ya. Terus amati lelungan, kita tidak berpergian. Terus amati lelanguan tadi ya Bapak ya. Kita tidak mencari hiburan atau bersenang-senang Bapak. Nah, bagaimana sih Pak? Sekarang kan eranya sudah serba digital gitu Bapak. Semua serba canggih. Apakah masih bisa kita sebagai khususnya sebagai generasi muda umat Hindu benar-benar kita bisa melaksanakan apa yang disebut catur berata penyepian tadi Bapak? Kira-kira bagaimana sih kiat-kiatnya supaya anak-anak muda yang sekarang lebih modern, lebih ke teknologi, itu bisa juga ikut mengimplementasikan catur berata penyepian tadi. Baik, terima kasih. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini merupakan era teknologi ya, seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Tentu kita sebagai generasi muda, khususnya umat Hindu, harus bijaksana dalam menggunakan media sosial. Bagaimana kita saat ini kalau menggunakan media sosial itu tidak membuat status atau pernyataan yang dapat menimbulkan unsur fitnah, kebencian, ataupun unsur sara, unsur suku, agama, ras, dan antaragama. Jadi kita hindari hal-hal tersebut. Jangan sampai karena kita menggunakan media sosial, apalagi saat ini mungkin anak-anak muda menggunakan Twitter, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, media sosial lainnya. Itulah bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita. Jangan kita bisa menyebarkan hoak atau berita bohong. Jadi, mari kita jaga, selain jaga pikiran, perkataan kita, atau perbuatan kita, kita jaga juga jari jemari kita.
Karena kalau salah menggunakan jari kita, salah kita mengekspresikan diri kita di media sosial, kita bisa berujung ke balik jeruji besi. Karena hukum teknologi digital ini ada undang-undangnya yang mengatur kalau kita menggunakan salah bisa menyebabkan keresahan atau mencemarkan nama baik orang, itu ada sanksi pidananya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Kita break sejenak. Baiklah pemirsa TVRI, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Baiklah, para pemirsa TVRI Jambi, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di mimbar kali ini. Bapak, tadi sudah dari awal kita sudah panjang lebar mengenai makna dari perayaan Hari Raya Nyepi, juga rentet-rentetannya, dan juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan di Hari Raya Nyepi, Bapak. Sedikit Bapak, dari Bapak untuk kita semua umat Hindu, khususnya yang ada di Jambi, pesan-pesannya baik itu untuk kaula muda maupun orang dewasa juga boleh. Silakan Bapak untuk pesan-pesannya di Hari Raya Nyepi ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama, kami mengucapkan selamat Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947. Semoga dengan Hari Raya Nyepi ini menjadi momentum bagi kita umat Hindu, baik yang ada di Indonesia maupun khususnya di Jambi, untuk menjadi manusia yang berperilaku lebih baik, sesuai dengan ajaran-ajaran, sesuai dengan nilai-nilai Dharma. Jadi kami menghimbau kepada seluruh umat Hindu yang ada di Jambi, yang pertama bagaimana kita senantiasa selalu menjaga alam kita. Kita mulai dari hal-hal kecil, bagaimana kita membuang sampah tidak sembarangan. Di kota Jambi ini ada aturan bagaimana kalau membuang sampah itu dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Itu di tempat sampah yang telah ditentukan. Nah, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Kita sebagai umat Hindu, tentu kita harus mentaati peraturan, perundang-undangan, norma-norma yang ada. Jadi bagaimana kita dari hal-hal kecil, kita tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah tepat pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian kita tidak membabat hutan sembarangan, tidak membakar hutan sembarangan. Kita lihat sekarang ini di media televisi atau di berita, banyak kejadian banjir, longsor. Nah, itu karena di hulunya itu tidak ada lagi pepohonan, hutan-hutan, karena sudah ditebang semua, sudah gundul. Sehingga kalau hujan tidak ada lagi yang menjaga air itu, sehingga menimbulkan banjir atau longsor. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama jaga lingkungan kita. Terus yang selanjutnya, sekarang ini bagaimana di Indonesia ini lagi marak apa yang disebut dengan judi online. Itu dari anak kecil, ibu-ibu, hingga orang dewasa sudah melaksanakan judi online ini. Nah, tentu ini akibatnya berdampak tidak baik. Karena judi ini, baik judi online atau judi offline ini, akan menimbulkan penderitaan. Selain bagi diri kita, juga bagi keluarga kita. Dalam cerita Mahabharata disebutkan bagaimana Pandawa yang mempunyai kecerdasan, kesaktian, pengetahuan, namun karena dikuasai oleh nafsu kegelapan, melaksanakan permainan judi dengan mempertaruhkan harta, kekayaan, kerajaannya, bahkan istrinya.
dipertaruhkan untuk judi dan akhirnya kalah dan akhirnya timbullah penderitaan dengan pengungsiannya ke hutan selama 12 tahun. Nah, ini pembelajaran yang harus kita camkan dengan baik, kita evaluasi sehingga hal-hal yang tidak baik kita jangan laksanakan. Kemudian bahaya narkoba itu sudah merasuk ke dalam lini masyarakat. Jadi kita jauhi, kita hindari narkoba ini karena akan merusak generasi kita, masa depan bangsa kita. Dan juga terkait dengan aturan-aturan keselamatan berlalu lintas. Ini perlu kita taati, bagaimana kita kalau mengendarai motor memakai helm dengan baik, dengan yang berstandar nasional. Karena dapat disampaikan bahwa kecelakaan lalu lintas ini salah satu penyebab kematian tertinggi juga, selain penyakit-penyakit kronis yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kita jaga dengan taati aturan-aturan berlalu lintas. Dan yang terakhir juga kita sebagai warga yang baik, umat yang baik, taat membayar pajak. Pajak bumi dan bangunan, pajak rumah maupun pajak kendaraan kita. Itu pesan yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Nyepi. Semoga kita semua dilindungi dan mendapat anugerah dari Ide Sang Yang Widi Wasi, Tuhan Yang Maha Esa. Swaha. Baiklah Bapak. Baik para pemirsa TVRI Jambi, dimanapun Anda berada, demikianlah mimbar agama Hindu pada siang hari ini bersama narasumber kita Bapak Pandi Gede Semarapura. Kami, khususnya saya, Made Rada Krishna Yuda, mohon maaf apabila dalam penyampaian ada salah kata dan juga kekurangan. Kami minta maaf. Kami akhiri dengan para Masanti. Om Santi 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 Om.